Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Insya Allah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semuanya dalam keadaan sehat wal afiat, amin ya robbal alamin. Setelah sekian lama tidak bertemu, ya kurang lebih 2 minggu, sekarang kita bertemu lagi meskipun lewat video. Nah, berarti kalau ada video pembelajaran dari Abi, tandanya kita akan belajar ya. Semuanya harus semangat untuk belajar. Seperti biasa, sebelum belajar, Abi ingin memberikan pesan pada kalian ya. Pesan yang pertama adalah kalian jaga kesehatan. Dengan cara bagaimana? Kalian menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut. Kemudian ketika kalian keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain, jangan dekat-dekat ya. Kalau ada orang berkumpul, kalian menjauh ya. Setelah itu kalian rajinlah cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Itu pesan yang pertama, jaga kesehatan. Yang kedua adalah kalian rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat dan bergizi supaya badannya sehat dan kuat ya. Yang ketiga adalah kalian patuhi nasihat kedua orang tua. Setiap apa yang dinasihatkan oleh orang tua, kalian jawab sami'na wa ata'na. Ya, saya siap melaksanakan nasihat orang tua. Jangan sekali-kali melawan nasihat orang tua. Itu namanya anak yang soleh dan soleha. Kemudian adalah kalian berdoa pada Allah, ya Allah, semoga coronanya cepat hilang sehingga saya bisa masuk ke sekolah lagi, bertemu dengan teman-teman lagi, bertemu dengan Abi, bertemu dengan guru-guru yang lain. Amin. Doanya seperti itu. Sekarang kita akan belajar. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang perilaku terpuji, yaitu kerjasama dan saling tolong menolong. Siap ya? Nah anak-anak, agar Allah memberikan rahmatnya, kita dahului belajar ini dengan berdoa. Coba angkat tangan kalian lalu ikuti Abi. Kita baca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku pengetahuan yang baik. Amin. Anak-anak, apa yang akan kita pelajari hari ini? Setidaknya kita akan membahas tentang kerjasama. Kita akan belajar tentang kerjasama. Nah, apa saja dari kerjasama yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah arti kerjasama. Artinya ya. Yang kedua adalah kita akan belajar manfaat kerjasama. Untuk apa sih kerjasama itu? Penting enggak sih kerjasama itu? Gitu. Dan yang ketiga adalah kita akan belajar contoh sikap kerjasama. Nah anak-anak semuanya harus memperhatikan karena kita akan belajar tentang arti kerjasama, manfaat kerjasama, dan contoh sikap kerjasama. Selanjutnya anak-anak, tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kalian dapat menyebutkan arti kerjasama dengan benar. Yang berikutnya, kalian menjelaskan manfaat kerjasama dengan benar. Dan yang terakhir, kalian dapat menunjukkan contoh sikap kerjasama dengan benar. Itu 3 tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Anak-anak, kita akan belajar pengertian kerjasama. Kalian tahu tidak apa sih arti kerjasama?
Siapa yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, nih Abi kasih tahu nih. Nah, kita baca bersama-sama ya. Ikuti Abi. Kerja sama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Selain itu, kerja sama dapat diartikan sebagai suatu tindakan di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bisa mencapai tujuan demi keuntungan bersama. Itu pengertian kerja sama. Jadi sama-sama bekerja, sama-sama melakukan kegiatan supaya tujuannya tercapai dan semuanya sama-sama beruntung. Itu pengertian kerja sama. Semua sudah tahu ya pengertian kerja sama? Kalau belum, dibaca lagi. Kerja sama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Itu pengertian kerja sama. Nah, anak-anak, ada cerita nih ya, kisah semut dan Nabi Sulaiman. Anak-anak tahu tidak kelebihan atau mukjizat Nabi Sulaiman apa? Iya, mukjizat Nabi Sulaiman adalah diberkahi kemampuan untuk bisa ya berbicara atau memahami bahasa hewan. Nih, ada cerita nih tentang kisah semut dan Nabi Sulaiman. Kisah ini Allah abadikan ya dalam Quran surat An-Naml. Cerita tentang semut dan Nabi Sulaiman ada di Quran surat An-Naml. An-Naml artinya semut. Wah, jadi semut menjadi nama surat di Al-Quran. Anak-anak, tahukah kalian bahwa di balik tubuhnya yang kecil, ternyata semut merupakan hewan paling kuat di dunia. Semut mampu menopang benda dengan beban 50 kali beban tubuhnya. Semut ternyata kuat ya, bisa membawa barang atau benda yang beratnya 50 kali dari berat tubuh semut itu. Wah, luar biasa. Padahal gajah atau gorila yang mempunyai tubuh besar saja hanya mampu menopang benda maksimal 3 kali dari beban tubuhnya. Gajah atau gorila tuh hanya mampu membawa barang yang beratnya 3 kali dari berat badannya, sedangkan semut 50 kali. Wah, kita sama-sama mengucapkan subhanallah yuk. Subhanallah, maha suci Allah, masya Allah, maha besar Allah yang telah menciptakannya. Pada suatu hari di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman alaihi salam, para semut pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan besar. Melihat hal tersebut, sang ratu semut berusaha untuk menyelamatkan semut-semut lainnya. Sang ratu tidak hanya menyelamatkan dirinya, namun dia juga mengajak semua rakyatnya untuk menyelamatkan diri. Ini membuktikan bahwa semut memiliki rasa sosial dan rasa kepedulian yang tinggi. Kita ucapkan Masya Allah yuk. Masya Allah. Semut biasanya hidup secara berkelompok di suatu tempat tertentu. Mereka hidup karena kerjasama di antara sesama anggota kelompok. Masya Allah ya, ciptaan Allah kecil tapi banyak kelebihannya. Jadi semut-semut kecil itu bisa terus bertahan dengan saling bekerja sama
terutama pada saat mereka dihadapkan dengan rintangan. Masya Allah, sekali lagi kita ucapkan Masya Allah. Masya Allah, banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan seekor semut. Dan semua itu bisa ketahui karena Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Quran. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu anak-anak cerita tentang semut dan Nabi Sulaiman. Bagaimana tuh menurut kalian? Luar biasa ya ciptaan Allah. Nah, anak-anak, apa saja sih manfaat kerjasama? Nah, kalau kita bisa bekerja sama dengan teman, dengan anggota keluarga, kita akan dapat membina kerukunan dan persatuan. Coba kalian cari satu batang lidi, ya, satu batang saja. Kemudian kalian gunakan untuk membersihkan sampah. Bisa tidak? Tidak bisa, susah. Tapi kalau kalian mengumpulkan banyak batang lidi, kemudian ikat, gunakan batang lidi yang banyak itu untuk membersihkan sampah. Bisa tidak? Bisa. Bersih tidak? Bersih. Batang lidi atau sapu bisa membersihkan karena jumlahnya mereka banyak dan semuanya sama-sama bekerja. Tuh, manfaat kerjasama itu dapat membina kerukunan dan persatuan. Yang berikutnya, manfaat kerjasama meningkatkan kesetiakawanan sosial. Nah, itu manfaat dari kerja sama. Yang ketiga, dengan bekerja sama, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Sama halnya seperti tadi, satu batang lidi akan sulit membersihkan sampah. Tapi kalau batang lidi jumlahnya banyak, diikat menjadi satu, akan memudahkan kita membersihkan sampah dan akan lebih cepat selesai. Itu manfaat kerja sama. Jadi kerja sama ya. Abi sekarang kan di rumah, kerjasamanya bagaimana? Wah, gampang. Nanti kita belajar lagi. Kita lanjut. Manfaat kerjasama. Dengan kerjasama, pekerjaan akan menjadi lebih ringan, tidak akan terasa berat. Apa iya akan terasa lebih ringan? Coba saja kalian bekerja sama membersihkan rumah contohnya. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan debu, ada yang mengepel. Ibu menyapu, kalian membersihkan debu, ayah mengepel. Pasti akan lebih cepat dan lebih ringan. Itu kerja sama manfaatnya. Wah, luar biasa ya. Nah, anak-anak, teladan apa yang dapat kita ambil dari materi sikap bekerja sama? Apa ayo? Nah, kita harus tahu nih, manusia itu makhluk sosial. Artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu membutuhkan orang lain. Contohnya kita, kalian bisa tidak hidup tanpa orang tua? Tidak bisa. Kalian bisa tidak hidup tanpa saudara? Tidak bisa. Meskipun sama saudara sering berantem, tapi kalau tidak ada pasti akan merasakan kesepian. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia itu membutuhkan bantuan orang lain. Manusia harus bisa bekerja sama dengan sesama manusia. Kerjasama akan menciptakan rasa senasib, sepenanggungan, rasa kebersamaan. Kita harus bekerja sama dalam kebaikan, bukan bekerja sama dalam keburukan. Nah, kata Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah, saling tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan, dan jangan kalian saling tolong menolong dalam hal perbuatan dosa atau keburukan.
Jadi kita kerjasamanya dalam hal kebaikan ya, tidak boleh dalam hal keburukan. Nah, lihat nih contoh perilaku kerjasama. Kerjasama dengan anggota keluarga, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Tuh ibunya menyapu lantai, ayahnya mengepel, si adik membersihkan kaca, mengelap kaca, itu namanya kerja sama. Kalian nih di rumah seperti itu tidak? Ya, bantu orang tua ya membersihkan rumah, itu namanya anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah masuk surga, amin. Nih ada lagi contoh perilaku kerjasama. Kerjasama dengan teman-teman. Kalau di sekolah, mengerjakan tugas sekolah bersama-sama, membersihkan ruang kelas bersama-sama. Insya Allah kita bisa bertemu lagi ya di sekolah ya, amin. Selanjutnya kerjasama di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. Kerja bakti tuh membersihkan lingkungan tuh ya, ada yang bersihkan selokan, ada yang membuang sampah, ada yang mencangkul rumput ya. Kalau semuanya bekerja sama akan cepat selesai dan akan bersih. Nah anak-anak, dapatkah kalian tunjukkan mana pekerjaan yang sebaiknya dikerjakan bersama teman dengan yang tidak boleh dikerjakan bersama teman? Nih Abi punya 2 gambar. Ini gambar apa nih? Ada berapa anak? Iya ada 4 anak itu membawa apa itu? Iya kantung tempat sampah. 4 orang anak itu sedang membersihkan lapangan, memungut sampah dan menyimpannya di kantung tempat sampah ya, di kantong sampah itu. Nah kalau 4 anak itu semuanya bekerja, lapangan akan cepat bersih. Nah ini namanya kerja sama, boleh dilakukan ya, boleh dilakukan. Nih lihat gambar yang kedua. Tuh ada 2 orang anak yang sedang mengadu ayam. Yang satu mengajak, ayo kita mengadu ayam. Yang satunya lagi, ayo kita mengadu ayam. Kita lihat ayam kita beradu, siapa yang menang. Dua-duanya bekerja sama. Dalam hal apa ini? Dalam hal keburukan. Boleh tidak mengadu ayam? Tidak boleh. Ayam juga bisa merasakan sakit. Kalau diadu berarti kita telah menganiaya makhluk Allah. Boleh tidak seperti ini? Kerjasama seperti ini? Tidak boleh ya. Iya tidak boleh. Jadi yang bekerja sama dalam membersihkan boleh, bekerja sama dalam mengadu hewan tidak boleh, bekerja sama dalam hal keburukan tidak boleh. Nah lanjut lagi anak-anak, kalian bisa menunjukkan mana pekerjaan yang sebaiknya dikerjakan bersama teman dengan yang tidak boleh dikerjakan bersama teman. Wah ada gambar pertama, gambar anak-anak orang-orang yang digambar itu memakai seragam apa itu? Iya seragam pramuka. Coba yang di belakang ada berapa orang? Ada 3 sedang apa? Membuat tenda. Kemudian lihat di depan anak yang sedang membuat tenda ada 4 anak yang sedang membuat tenda. Di depannya ada anak yang sedang memasak, menyiapkan makanan, dan yang sedang laporan. Semuanya bekerja. Akan cepat selesai tidak? Akan cepat selesai. Boleh tidak bekerja sama yang seperti ini? Boleh dong. Ini yang seharusnya dilakukan. Nah gambar yang kedua, ada berapa anak tuh digambar? Ada 4 ya. Sedang apa kira-kira? Ada yang memegang pensil, di depannya ada kertas. Sedang apa tuh? Wah pasti sedang ujian. Nih anak yang di sini sedang bingung nih ya, anak ini sedang bingung, tidak bisa mengerjakan ujian, ingin bertanya ke temannya. Kalau bertanya minta jawaban kemudian dikasih, ini namanya kerjasama. Boleh tidak bekerja sama dalam hal mencontek? Tidak boleh ya. Bekerja sama dalam hal keburukan itu namanya. Yang diperbolehkan adalah kerjasama dalam hal kebaikan. Bekerja sama dalam keburukan tidak boleh. Anak-anak,
kesimpulan pembelajaran kita adalah kerjasama yaitu tindakan di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bisa mencapai tujuan demi keuntungan bersama. Dengan bekerja sama, beban hidup menjadi lebih ringan. Kerjasama harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar tidak memberatkan pekerjaan orang lain. Kesimpulan berikutnya adalah Nabi Muhammad mengajarkan kerjasama agar pekerjaan yang semula sulit menjadi mudah, yang semulanya berat menjadi ringan. Kita harus memiliki sikap suka bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, anak-anak, itu pembelajaran kita ya tentang kerja sama. Nah, tugasnya kalian ceritakan kisah tentang Nabi Sulaiman dengan semut. Minta tolong ayah bunda kalian direkam, divideokan ketika sedang menceritakan semut dengan Nabi Sulaiman. Boleh sambil melihat buku ya. Jadi tugasnya kalian menceritakan kisah Nabi Sulaiman dan semut. Kemudian minta tolong ayah bunda untuk merekamnya. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.